Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Mamda News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, PY Fahmi Elfirdaus, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 23 Oktober 2021. Pemirsa, vaksinasi dosis kedua sedang dilaksanakan di Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Sekitar 300 orang sudah melaksanakan vaksinasi di Pondok Modern. Bisa dilihat di belakang saya sudah ada peserta vaksinasi yang sedang mengantri untuk melaksanakan vaksinasi di Pondok Modern ini. Sedangkan vaksinasi ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dari jam 8 sampai jam 11 dikhususkan untuk para santri, guru, dan karyawan. Sedangkan untuk para masyarakat umum diadakannya di sesi kedua dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan untuk peserta vaksinasi yang belum melaksanakan vaksinasi dosis pertama, dipersilahkan untuk mengikutinya saat ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Winarto selaku Ketua Pelaksana Vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua di Pondok Modern. Assalamualaikum Bapak Winarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mamda TV ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa yang menjadi landasan diadakannya vaksinasi di Pondok Modern ini, Pak? Untuk landasannya, karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk berusaha turut serta memutus pandemi ini, dan kita melaksanakan vaksinasi. Ya, kita sebagai warga negara yang baik ikut mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk vaksinasi kedua ini, jenis vaksin apa yang digunakan, Pak? Ya, kalau vaksin pertama kemarin Sinovac, berarti kita juga melanjutkan dari dosis pertama, dosis kedua juga Sinovac. Oke. Dan untuk pelaksanaannya, siapa yang mengadakan vaksinasi dosis kedua ini? Sebenarnya ini adalah rangkaian, jadi kegiatan vaksinasi yang dipelopori oleh MCCC Kabupaten Lamongan, dan alhamdulillah kita diamanati untuk melaksanakan vaksin dosis pertama dan dosis kedua ini. Jadi kerjasama antara pondok, pihak madrasah, pondok pesantren, dan MCCC Kabupaten Lamongan. Untuk vaksinasi dosis kedua ini ya Pak, berapa banyak tenaga medis atau relawan kesehatan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi? Total tenaga medis dan juga relawan sekitar 35 orang. Mengapa sih vaksinasi dosis kedua harus dilaksanakan? Apakah vaksinasi dosis pertama masih belum cukup untuk mencegah penyebaran COVID-19? Efektivitasnya karena vaksinasi itu berkelanjutan, jadi ada dosis 1 dan dosis 2. Ya, memang kalau seperti kita minum obat ya harus ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa langsung di sekali tendang dosis 1, 2 disuntikan langsung, tidak bisa. Jadi harus bertahap memang. Ya. Untuk petunjuk teknisnya, bagaimana petunjuk teknis dari vaksinasi dosis kedua ini? Apakah tetap sama seperti vaksinasi dosis pertama? Sama teknisnya sama. Harapan Bapak setelah diadakannya vaksinasi kedua ini mohon disampaikan, Pak. Ya, harapan kita karena kita sebagai makhluk sosial yang selalu bertemu dengan orang yang berbeda-beda, kita harapkan dengan vaksinasi ini dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi bukan berarti setelah vaksin kita terbebas dari COVID-19, tapi ada upaya untuk pencegahannya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, Pak. Itulah kenapa kita adakan vaksinasi ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi penjelasan dari Ketua Pelaksana Vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua di Pondok Modern ini. Saya sudah bersama peserta vaksinasi. Untuk Mbak Nadia, perasaan Anda setelah divaksin bagaimana, Mbak? Ya tentunya rasanya pas mau divaksin itu dredeg gitu. Sekarang ya udah lega soalnya udah vaksin kedua. Untuk vaksinasi pertama waktu itu, apakah ada gejala? Alhamdulillah nggak ada. Apa pendapat Anda tentang vaksinasi dosis kedua ini, Mbak? Alhamdulillah baik dan lancar. Terus untuk harapannya setelah mengikuti vaksinasi dosis kedua ini apa? Semoga virus COVID ini segera berakhir. Bagaimana perasaan Anda setelah divaksin? Ya, perasaan saya sangat senang karena sudah melewati fase-fase ini. Yang pertama agak-agak deg-degan, terus setelah diikuti ternyata bisa aja. Adakah gejala waktu mengikuti vaksinasi pertama, Mas? Yang pertama itu nggak ada, cuman ngantuk gitu aja. Yang vaksin pertama, yang vaksin kedua ini pertama dimasukkan jarumnya itu kayak sakit, gitu, sedikit sakit. Sekarang udah nggak. Pendapat Anda tentang vaksinasi yang diadakan di Pondok Modern ini? Ya, pendapat saya sangat bagus karena diadakan vaksin karena lebih aman. Ya, terima kasih, Mas. Sama-sama. Bapak, bagaimana perasaan Anda setelah divaksin, Pak? Setelah divaksin tidak ada perasaan apa-apa dan tidak ada efeknya sama sekali. Oke. Untuk gejalanya tidak ada efek sama sekali, Pak? Untuk gejala vaksin tidak ada gejala sama sekali. Dan yang tadi tak sangkanya sakit, tapi ternyata divaksin tidak terasa sama sekali. Oke. Untuk pendapat Bapak tentang vaksinasi yang diadakan di Pondok Modern ini bagaimana, Pak? Untuk menurut saya vaksinasi yang ada di pondok ini saya rasa sangat bagus sekali karena untuk vaksinasi sama anak-anak dan juga untuk masyarakat umum biar nggak jauh-jauh karena di Pondok Modern ini ada vaksinasi juga untuk masyarakat umum dan untuk siswa. Untuk harapan Bapak sendiri setelah mengikuti vaksinasi dosis kedua ini bagaimana, Pak? Harapan saya untuk vaksinasi kedua ini nantinya bisa badan sehat dan karena ini termasuk persyaratan untuk nikah juga untuk persyaratan kita mau mempertajam SIM. Ya, Pak, terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih kembali. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya, Beo Fahmi Alfirdaus dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.